Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Ferisihan ya. Eh, di video ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin ya tentang bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri ya. Biar pemahaman kalian tentang kepribadian itu semakin mantap gitu ya, dan biar kalian tuh tahu apa manfaatnya gitu. Emangnya apa sih Pak manfaatnya gitu kan? Seberapa penting kita harus mengenal diri kita sendiri gitu. Jadi gini, saya kasih pengantar dulu ya. Saya kasih pengantar dulu biar kita satu pemahaman deh. Biar kita punya dasar dulu deh, dasar pemikiran gitu. Seringkali kita lebih banyak membicarakan orang lain gitu ya. Kita justru pengen tahu lebih banyak tentang orang lain ya. Bentar. Jadi kita justru pengen lebih banyak, pengen tahu tentang orang lain gitu ya. Jadi misalnya ada orang tanya gitu, misalnya begini, misal ini, si ini orangnya gimana sih, si Anu itu orangnya gimana sih gitu kan. Diceritain tuh panjang lebar dari A sampai Z ya kan, dari ujung kepala sampai ujung kaki dia apal tuh. Kalau kepoin orang lain kita seneng banget ya, kalau ngomongin orang aja lancar banget gitu. Tapi bagaimana dengan diri kita sendiri? Bagaimana kita menjelaskan diri kita sendiri? Bisa nggak kita mendeskripsikan diri kita sendiri dengan baik? Ada orang misal temenmu gitu ya nanya gitu, nanya tentang kamu gitu. Setiap dia nanya ke kamu selalu jawab nggak tahu. Terus temenmu bilang gitu, apatis lu ya? Apatis itu nggak peduli ya. Apatis itu bodoh amatan orangnya, termasuk sama diri sendiri gitu bodoh amatnya. Terus kita ketika dijudge kayak gitu, kalian malah marah gitu kan, dianggap nggak tahu apa-apa gitu kan. Padahal temanmu ini kan menilai sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi gitu kan. Orang yang nggak tahu apa-apa dan nggak mau tahu apa-apa disebut sebagai apatis gitu kan. Dan orang itu sering ngejudge kita seenaknya gitu ya. Hal ini juga sering terjadi di circle pertemanan kita gitu. Nah, gunanya kita mengenal diri kita sendiri supaya kita itu nggak gampang dijudge sama orang lain. Biar orang itu nggak seenaknya menilai tentang diri kita. Banyak orang di dunia nyata maupun di dunia maya berantem karena hal-hal sepele ya kayak gini ini gitu ya. Orang banyak tersinggung, akhirnya jadi berantem gitu ya. Jadi gunanya kita mengenal diri sendiri supaya apa sih? Bentar. Mana tadi saya ngomong ya? Ya pokoknya gunanya kita mengenal diri sendiri itu supaya kita tahu apa yang pengen kita tampilin ke orang lain gitu. Kita tahu apa kelemahan kita yang sekiranya bisa diubah gitu, dan apa kelemahan kita yang nggak bisa diubah. Apa misalnya kelemahan yang nggak bisa diubah, misal cacat lahir gitu kan, perbedaan ras dan kulit, atau bahkan baperannya itu nggak bisa diubah gitu ya. Udah dicoba berkali-kali untuk nggak baper, tapi ya masih aja gitu baper gitu ya. Nah, orang yang baperan itu kan kalau ada orang yang dominan ya, yang orang dominan itu yang kalau ngomong pengen pengen menang sendiri, orang yang ngomongnya kasar, nggak selalu kasar sih orang yang dominan, tapi biasanya ya sering menyakiti lah orang lain karena dia ininya pengen apa yang menurut dia benar aja gitu, jadi suka menyakiti orang lain lah gitu, suka ngejek. Orang-orang baperan tuh lebih baik dia menghindar gitu kalau ketemu orang-orang kayak gini. Tapi di sisi lain, karena dia orangnya sangat berperasaan gitu ya, dia itu selalu menaruh perhatian lebih sama teman yang lagi kesusahan atau lagi down gitu. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain gitu. Dia bisa menjadi pendengar yang baik, dan juga dia bisa menjadi teman yang baik gitu ya.
teman curhat yang baik. Nah, dari situ kita jadi tahu tuh apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan gitu kan. Kita tahu apa yang kita sukain untuk kita bisa lebih semangat dan produktif gitu kan. Kita tahu apa yang menjadi kekuatan kita untuk bagaimana kita bisa strive and struggle. Dan yang paling terpenting adalah paling penting dan jauh lebih apa ya, jauh lebih lagi, kita tuh tahu apa tujuan kita hidup di dunia ini gitu, mau ngapain sih kita di sini, seperti itu ya. Nah, sebelumnya sebenarnya saya hari ini mau ngadain Zoom ya, tapi kayaknya melihat kondisi, sebenarnya saya mau ngelakuin Zoom, jadi tesnya itu ya saya pengennya kalian itu saya pandu gitu ya, sambil kita nge-zoom sambil kita tes gitu. Tapi kayaknya akan lebih efektif kalau misalnya saya buat video aja. Jadi sebenarnya di video ini saya mau ngejelasin gimana cara tesnya gitu ya, tapi ya udah deh, kita pakai video ini aja. Kita akan, sebelum ke sana ya, sebelum kita bahas yang MBTI, saya mau review dulu deh tentang ini nih, namanya 4 dimensi ya. Sebenarnya ada 8 indikator ya, indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu 8 indikator, tapi dibagi lagi menjadi 4 dimensi yang saling berlawanan gitu. Extrovert versus introvert, thinking versus feeling, sensing versus intuition, dan juga judging versus perceiving gitu ya. Nah, kemarin saya sudah bilang ya bahwa tes kepribadian itu sampai sekarang masih berkembang gitu, masih banyak dilakuin penelitian, karena untuk mengidentifikasi kepribadian seseorang secara tepat itu masih sulit gitu ya. Nah, keempat dimensi ini atau ke-8 tipe indikator kepribadian ini bisa saja nggak ada di diri kalian, atau ada tapi nggak semua gitu, ada tapi kurang tepat gitu. Atau mungkin semuanya ada bahkan kurang lengkap gitu ya, mesti tambahin lagi tuh indikator lain lagi gitu misal ya. Jadi ada memang tapi belum terlalu akurat lah. Tapi meskipun begitu ya, setidaknya biar kita belajar ini tuh biar kita tahu lah apa itu istilah MBTI, apa itu istilah kepribadian gitu kan, apa itu istilah tipe kepribadian ESFJ, INTJ, ENTP dan lain-lain gitu ya, biar setidaknya kita ada gambaran lah tentang diri kita maupun orang lain gitu ya. Nah, kita bahas lagi deh ya keempat ini, tentang introvert versus extrovert dan lain-lain gitu ya. Introvert versus extrovert ini adalah gimana kalian merespon dan bereaksi terhadap dunia sekitar gitu ya. Bagaimana kalian mendapatkan energi, dengan cara menyendirikah, berpikir sendirikah, harus tenang dulu kah, harus dalam keadaan kondusif dulu kah baru ide-ide itu muncul ya kan, itu introvert tuh. Atau harus ada orang lain jadi semangat giat, kalau sama orang lain makanya ekstrovert itu cenderung spontan gitu ya dalam mengeluarkan ide-idenya gitu. Lalu yang kedua ada sensing versus intuition ya. Saya lupa mau nih. Nah ini ya, sensing versus intuition. Sensing intuition ini berkaitan dengan bagaimana kalian menerima dan memproses informasi secara konkret atau secara abstrak nih. Kalau sensing kan konkret, kalau intuition itu kan abstrak gitu ya. Nah, orang tipe sensing ini kalau misalnya kalau lagi dengerin lagu itu biasanya suka lagu yang liriknya blak-blakan gitu. Dan kalau beropini itu ya sukanya to the point gitu, nggak suka basa-basi dia. Tapi kalau intuition dia suka dengerin lagu-lagu yang indie yang maknanya tersirat gitu ya, ada makna di balik makna gitu ya, ada arti lain gitu ya. Dan kalau ngomong tuh puitis dia, suka pakai peribahasa gitu. Intuition ini apa ya, bisa dibilang intuitif, imajinatif, abstrak, pokoknya ngawang-ngawang deh itu. Yang ketiga ada thinking versus feeling. Jadi ini adalah bagaimana cara kalian mengambil keputusan. Nah, pakai logika kah, berpikir secara rasional kah gitu kan, thinking, atau dengan melibatkan perasaan, feeling.
kepedulian, harmonisasi untuk menghindari perdebatan gitu ya. Pengennya adem ayem aja gitu kalau feeling ini. Yang terakhir adalah judging versus perceiving. Bagaimana kalian ingin dilihat sama orang lain berkaitan dengan lifestyle, gaya hidup, apa yang ingin kalian tampilkan itu ke orang lain. Kalau tipe judging ya, dia orangnya rapi, dia suka sama hal-hal yang terencana, suka bikin jadwal, bikin list apa-apa aja yang mau dikerjain gitu dalam jangka waktu pendek atau panjang gitu kan. Kalau perceiving kebalikannya, orang perceiving itu orangnya agak urakan gitu ya, dia tuh fleksibel, dinamis, spontan, suka improve tuh. Itu review singkat ya pembahasan kita yang kemarin. Nah, oke, setelah kalian nonton video ini ya, saya ingin memberikan tugas. Saya udah bilang dari awal kalau kita ini BK ini ada penilaian, ada tugas ya, sebulan sekali lah. Jadi tugas kalian adalah mengerjakan tes kepribadian MBTI ya, yang nanti akan saya berikan kepada masing-masing ketua kelas atau penanggung jawab. Jadi ketika mengerjakannya nanti kalian akan diberikan sekitar 40-50 butir pertanyaan dan harus dikerjakan kurang dari 12 menit. Nanti pada saat mengerjakan memang akan banyak pertanyaan yang membingungkan. Nanti makanya saya saranin untuk kalian ngerjainnya lebih dari sekali lah, 2-3 kali lah ya, biar benar-benar bisa memahami pertanyaannya gitu. Boleh kok coba-coba beberapa kali kan, itu juga nanti ada 2 link, kalian bisa coba-coba gitu, biar lebih mantap lah. Nah, nanti sebagai bukti kalian mengerjakan tesnya, tolong screenshot ya buat yang ngerjain di laptop ya nanti atau di HP. Nah ini nanti bukti seperti ini ya kalau ya kalian ngerjain di HP. Nah yang ini adalah contoh kalau kalian ngerjain di laptop gitu ya. Nah jadi gampang ya, tadi laptop itu tinggal print screen, kalau misalnya di HP ya tinggal SS lah, gampang kalau di HP kan. Jadi buat yang coba mengerjakan tes lebih dari 1 kali, kalian cukup 1 aja ya screenshotnya ya, nanti mana yang sekiranya paling sesuai sama diri kalian gitu. Setelah itu nanti outputnya itu jadi ada 2 nih, hasilnya ini ada 2 nih, maksudnya kalian mengumpulkan tuh bisa 2, bisa dipilih ya. Ada pengumpulan tugasnya itu berbentuk file, ada pengumpulan tugasnya itu berbentuk video gitu ya. Pilih aja salah satu. Nah pengumpulan tugas yang berbentuk file ya buat aja di Word, taruh gambar SS-an itu ke Word ya, nanti di bawahnya kalian deskripsikan aja gitu, jelasin apa yang membuktikan kalau kalian adalah tipe kepribadian INTJ gitu, apa yang membuktikan kalau kalian itu kepribadiannya ESTP gitu kan, dan lain-lain. Bisa kalian ceritain sendiri, bisa dari pengalaman pribadi, jadi buat semacam identifikasi gitulah. Jadi ceritain kenapa kalian punya tipe kepribadian tersebut. Misal, saya adalah orang dengan tipe kepribadian ESTP misal. Tipe kepribadian ESTP adalah extrovert, sensing, thinking, dan perceiving. Apa yang menjadikan saya orang yang extrovert? Karena saya adalah tipe orang yang suka berinteraksi sama orang lain gitu ya. Saya senang memiliki banyak teman gitu loh. Dan saya adalah orang yang kalau ngomong tuh to the point, gak banyak basa-basi. Saya adalah orang yang punya kecenderungan thinking, kenapa jelasin itu semua. Saya adalah orang yang perceiving gitu, apa buktinya jelasin gitu ya. Nah yang kedua adalah berbentuk video. Nah ini, jadi lakuin itu semua dengan cara kalian ngomong di video kayak seperti ini gitu. Jadi buat kalian yang mau mengeksplor diri, ini adalah kesempatan yang bagus. Ini adalah waktu yang tepat ya buat kalian berkembang ya. Kalian bisa belajar ngomong depan kamera, belajar komunikasi, bagaimana kepercayaan diri diuji, belajar mengasah kesiapan mental gitu kan. Wah banyak. Jadi kalian nanti ya nggak kaget lagi kalau disuruh menjelaskan sesuatu di depan kamera gitu kan, karena ke depan ya kita masuk ke apa ya, revolusi industri 4.0 ya, semuanya berbasis digital. Jadi ya
buat kaliannya yang mau berkembang ya bisa lebih bagus kalau untuk mengerjakan pakai video, dan saya akan lebih apresiasi lah yang mau mengeluarkan effortnya lebih untuk tugas video ini gitu ya. Nah, nanti kalau video itu bagus, saya akan upload ya ke YouTube SMK Putra Pertiwi. Tentunya dengan persetujuan kalian ya. Kalau sekiranya keberatan, nggak mau diupload, it's okay gitu ya. Karena nggak mau dilihat yang lain mungkin, atau takut dikomentarin. Nah, nanti juga ini juga masih saya bicarakan sama Pak Dery ya terkait dengan upload ini. Tapi ya seharusnya sih kalau video itu bagus ya, sifatnya mengedukasi ya nggak jadi masalah ya. Malah keren kan nanti dilihat sama teman-teman, dilihat sama adik-adik kelasnya gitu ya. Nanti ya kalau komentar bisa ditutup lah gitu ya. Nah, kapan ngumpulinnya Pak? Untuk jadwal pengumpulannya nanti di minggu terakhir lah ya di bulan ini, baik itu yang file maupun yang video gitu ya. Dikumpulinnya dikumpulinnya kalau kelas 12 mm ya, pertama ada Senin ya, 12 mm Meli nanti dikumpulinnya tanggal 23 ya, tanggal 23 10 OTKP, 10 TB dan 12 TB itu hari Rabu ya tanggal 25, 11 TB dan 10 mm itu hari Kamis ya, Kamis tanggal 26, dan sisanya 11 mm, 11 OTKP dan 12 OTKP itu di hari Jumat tanggal 27 ya, pokoknya hari Jumat lah. Oke, jadi itu aja materi dan tugasnya ya. Saya harap kalian semua mengerjakan dengan baik, mengumpulkan tepat waktu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ke ketua kelas atau ke penanggung jawab PK masing-masing di kelas kalian. Nanti kok ketua kelas atau penanggung jawab yang akan japri ke saya ya, jadi kalian nggak perlu japri saya satu-satu menanyakan apa tugasnya. Oke, semoga pelajaran ini bermanfaat buat kalian, dan tetap semangat dalam belajar, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.